kita bicara tentang reformasi, maka itu tidak hanya menyangkut Luther dan gereja-gereja Lutheran maupun Calvin dan gereja-gereja Calvinis. Nah, yang utama di dalam 95 dalil Martin Luther itu adalah mengenai ajaran gereja. Sehingga reformasi gereja terutama adalah menyangkut ajaran, pemahaman, dan keyakinan yang menentukan keselamatan manusia itu bukan perbuatan baiknya, bukan uangnya yang dia berikan ke gereja, itu kasih karunia Tuhan semata-mata. Lalu dia katakan juga, pemimpin gereja itu bukan manusia suci tanpa dosa, dia juga berdosa. Bahwa baik Luther maupun Calvin tidak terutama bicara tentang sistem kepemimpinan dan organisasi gereja, bukan terutama mengenai jabatan. Salah satu semboyan reformasi adalah Ecclesia Reformata sed semper reformanda. Gereja yang dibarui mestilah terus-menerus atau selalu dibarui. Pembaruan gereja itu tidak boleh berhenti. Karena prinsip Calvin itu berangkat dari suatu semangat reformasi. Nah, GPIB juga perlu memperhatikan bagaimana keterlibatan kaum muda. Mungkin kita kurang memberikan panggung kepada anak-anak muda, karena istilah penatua dan diaken itu sebagai satu simbol yang seolah-olah orangnya mesti bijaksana, mesti tua, mesti melalui satu prosedur struktural yang begitu rumit atau apapun, sehingga perlu ada pendobrak tertentu yang kita lakukan. Hal apa yang masih perlu direformasi? Ada beberapa hal. Pertama, kita membicarakan masalah rajin, jujur, hemat. Itu serta kesalehan. Kita sudah melaksanakan perintah atau firman Tuhan tentang hal itu, tetapi kembali kepada jemaat atau pribadi masing-masing. Kemudian bahwa regenerasi agar muda-muda menjadi presbiter. Nah, hal inilah yang belum kita reformasi. Masih perlu dikembangkan lagi bagaimana agar para pemuda kita bisa menjadi pengganti kita yang berusia untuk menjadi presbiter. Menurut Calvin itu ada 4 jabatan gereja: pendeta, pengajar, penatua, dan diaken. Ada semacam jabatan itu yang menjadi batu sandungan dalam pelayanan. Yang berikutnya isu adalah semakin berkembangnya leadership. Jadi beda antara gembala dan pemimpin. Karena untuk memimpin jemaat perlu suatu tata kelola, suatu kemampuan manajerial. Jadi sebetulnya kalau di GPIB sendiri, reformasi gereja itu terus berlangsung. Kita dapat melihat dari PKUPPG kita. GPIB itu ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Dan kalau kita lihat sekarang ini, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sudah terjadi, mau tidak mau akhirnya GPIB melakukan reformasi. Tapi memang ada beberapa hal bahwa usia presbiter yang 34 tahun, adakah? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang ada semacam kesenjangan generasi lah. Karena mungkin selama ini kita terpaku dengan pola aturan yang sudah ada. Sehingga pada akhirnya anak-anak kita itu lebih cenderung untuk beribadah di tempat lain. Gereja membutuhkan struktur, membutuhkan organisasi, membutuhkan jabatan, tapi bukan itu inti kehidupan gereja. Sebab tugas penggembalaan itu sangat besar selain pemberitaan firman. Lalu yang penatua, presbiter itu artinya penatua. Tugas utamanya itu adalah pengawasan ajaran dan perilaku. Inilah tugas penatua. Dan tugas diaken bukan terutama dalam peribadahan, bukan juga hanya urusan inventaris atau properti. Tugas diaken itu melayani umat manusia, mencerminkan keteladanan pelayanan Kristus. Ini tidak hanya kasih sembako dan pelayanan diakonnya karitatif, tapi mencakup banyak hal. Diakonnya reformatif, pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan. Lalu diakonnya transformatif, memperbaiki struktur kehidupan bangsa dan negara. Sampai di situ cakupan dari diakonnya dan juga cakupan tugas diaken.
kita sebagai orang Kristen di negeri ini, maaf, belum mampu menjadi teladan dalam perilaku. Karena itu kiranya GPIB Philadelphia ini bisa menjadi teladan. Kalau tentang peranan generasi muda, saya hanya mau katakan bahwa gereja-gereja yang maju di dunia ini adalah gereja yang dilayani dan dimotori oleh kaum muda. Tidak mesti dalam bentuk band yang menggelegar, bukan itu. Tapi kaum muda dengan kreativitasnya, dengan inovasinya, dengan kelincahannya, dengan macam-macam hal yang luar biasa, Tuhan beri karunia, mestinya mereka berada di ujung tombak pelayanan. Gereja hadir untuk melayani dunia, melayani umat manusia. Kalau gereja tidak hadir untuk melayani manusia atau lingkungan sekitarnya, saya selalu katakan, tutup saja itu gereja. Nggak ada gunanya di dunia ini kalau hanya mengurusi diri sendiri. Gereja hadir untuk orang lain. Church for others. Podcast edukasi series Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration. Jan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Kita sekarang akan masuk di dalam pemaparan. Kita sekali lagi berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena bisa kita bersama-sama dengan Bapak Pendeta Emeritus Profesor Jan S. Aritonang PhD. Beliau adalah Pendeta Emeritus dari Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI. Lalu beliau adalah guru besar sejarah gereja di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi di Jakarta. 11 Juni 2011 dikukuhkan sebagai guru besar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, waktu itu masih namanya STT, dan menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul Berpikir dan Bertindak Historis sekaligus Teologis. Berpikir dan bertindak historis sekaligus teologis. Beliau juga mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta sejak tahun 1988 di bidang sejarah kekristenan dan sebagainya. Untuk Bapak Ibu ketahui, beliau juga banyak mempublikasi beberapa buku. Saya beruntung mendapatkan satu buku mengenai sejarah gereja yang dikarang oleh beliau. Mungkin banyak juga buku-buku yang lain yang belum sempat kita miliki. Saya kira itu bisa menjadi informasi atau katakanlah ensiklopedi yang lengkap mengenai sejarah-sejarah gereja. Baik Pak Pendeta, saya persilakan untuk menyampaikan paparannya. Saya persilakan. Terima kasih Pak Max. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya mau mulai dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Di antara partisipan semalam ini, adakah yang usianya di bawah 34 tahun? Mungkin Pak Moderator bisa membantu saya mengamati wajah-wajah yang cantik-cantik dan gagah-gagah di depan kita ini. Mungkin 34 tahun ya Pak. Selain saya mungkin Pak Regi. Mungkin Pak Regi bisa memberitahu kepada kita siapa yang 30. Mungkin tidak ada Pak Bung Jan. Tidak ada Pak Pendeta. Itulah. Sementara nanti kita akan lihat tokoh-tokoh reformasi yang sering juga disebut reformator, itu memulai reformasi itu pada usia 20-an dan 30-an tahun. Martin Luther mencanangkan reformasi 31 Oktober 1517 pada usia 34 tahun. John atau Johannes Calvin atau Jean Calvin mencanangkan reformasi melalui bukunya Institutio Christiani Religionis pada usia 26 tahun. Makanya saya rindu kalau kita bicara tentang reformasi, kita menghadirkan juga orang-orang muda. Nanti ada kelompok yang tersendiri, Pak. Ya? Ada kelompok yang tersendiri. Ini kelompok presbiter. Nanti ada kelompok. Oke lah. Apakah presbiter GPIB harus 50 atau 60 tahun ke atas? 50 bisa. Memang kalau kita menerjemahkan istilah presbyteros atau presbyteroi kalau dalam bentuk
Jamak, presbiter dalam bahasa Inggrisnya, juga dalam bahasa GPIB itu artinya penatua. Tapi itu tidak berarti bahwa usianya sudah harus tua. Nah, ini sekaligus malam ini saya mau menyampaikan tantangan kepada GPIB, termasuklah GPIB Philadelphia, agar yang lebih banyak melaksanakan tugas pelayanan di gereja kita adalah kaum muda. Setuju. Supaya kaum muda kita tidak justru mengalir atau memindahkan dirinya ke gereja-gereja lain, di mana orang muda lebih banyak berperan. Baik, itu catatan pengantar untuk memberi tantangan kepada kita ya. Dan ini bukan copy-paste dari makalah sebelumnya. Ini saya buat baru, begitu dapat order atau instruksi atau perintah dari Ibu Wardani, saya kerja siang malam 5 hari. Kebetulan pada tanggal-tanggal itu saya agak reda tugas menguji dan sebagainya. Dan saya hitung kalau nanti lewat tanggal 5 tidak ada lagi waktu saya. Baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, percakapan kita malam ini yang bahannya saya tuangkan dalam makalah, saya mulai dengan beberapa pengantar. Yang pertama tentang istilah reformasi. Tidak usah lagi saya jelaskan ya arti reformasi, karena kita bangsa Indonesia sangat akrab dengan istilah ini. Bahkan konon kabarnya sampai sekarang masih berlangsung apa yang disebut dengan era reformasi. Sudah 23 tahun ya. Tapi kita sekarang mau memusatkan perhatian pada reformasi gereja. Ada persamaan antara reformasi di gereja dengan di negara, tapi juga ada perbedaannya yang esensial. Kalau kita bicara tentang reformasi gereja, itu terutama menyangkut kerohanian, menyangkut spiritualitas, menyangkut keyakinan. Walaupun tentu banyak kait mengaitnya dengan bidang lain, di bidang politik, di bidang sosial ekonomi, apalagi kalau nanti kita sampai kepada dampak reformasi itu, mulai dari di Eropa sampai dengan ke seluruh dunia, itu dampaknya bukan hanya di bidang kegerejaan atau kerohanian atau keagamaan, berdampak pada banyak bidang. Dan itu juga sebenarnya yang saya harapkan terjadi di gereja-gereja di Indonesia yang mengaku sebagai pelanjut reformasi gereja abad ke-16, bergulir terus proses reformasi itu di dalam gereja, supaya gereja kita terus-menerus dibarui. Salah satu semboyan reformasi yang saya catat di pengantar kedua adalah Ecclesia Reformata Sed Semper Reformanda. Gereja yang dibarui mestilah terus-menerus atau selalu dibarui. Dengan kata lain, pembaruan gereja itu tidak boleh berhenti. Nah, mudah-mudahan GPIB juga yang masih terus menyandang istilah Protestan dalam namanya, terus menggelindingkan reformasi ini. Nah, tentang istilah Protestan, saya jelaskan di salah satu catatan kaki di sini, itu kan tidak langsung tercetus atau muncul ketika Luther mencanangkan reformasi. Dia mencanangkan 31 Oktober 1517, tapi istilah Protestan sendiri baru muncul tahun 1529 di sebuah persidangan pengadilan. Bisa disebut pengadilan gerejawi, bisa juga pengadilan secara politik. Nah, kalau GPIB bersama dengan orang tua rohaninya, GPI, kan GPIB ini kan salah satu gereja yang didewasakan GPIB ya, The Protestantse Kerk in Nederlands India, itu nama resminya
ketika dibentuk tahun 1844, lalu di Indonesia kan menjadi Gereja Protestan Hindia Belanda, lalu menjadi Gereja Protestan Indonesia, lalu luar biasa GPIB resmi terbentuk 31 Oktober 1948, pas hari reformasi. Padahal GPIB ini kan bukan penganut Luther katanya, lebih banyak sebagai penganut Calvin. Tapi tanggal lahirnya mengacu kepada hari reformasi yang ditandai oleh tindakan Martin Luther 31 Oktober 1517. Nah, kalau kita bicara tentang reformasi, maka itu tidak hanya menyangkut Luther dan gereja-gereja Lutheran maupun Calvin dan gereja-gereja Calvinis. Gereja-gereja yang mengaku Lutheran itu puluhan, mungkin ratusan. Calvinis juga ratusan. Bapak Ibu tahu ya, di dunia ini ada lebih 41.000 organisasi gereja. Di Indonesia ini lebih 400. GPIB adalah satu di antara 41.000 untuk skala dunia ya, atau satu di antara lebih dari 400 organisasi gereja di Indonesia. Nah, ada puluhan ribu organisasi gereja, ada banyak aliran. Satu aliran bisa dianut ratusan bahkan ribuan organisasi gereja. Tetapi kita membatasi diri pada malam ini hanya pada reformasi yang dicanangkan oleh Luther dan Calvin. Itu pun tidak semua Lutheran kita bicarakan, tidak semua Calvinis juga. Bahkan tentang kedua tokoh utama ini pun kita tidak bisa bicara semua. Nah, di halaman terakhir makalah ini saya cantumkan sedikit literatur, kira-kira 20 atau 18, di antara sekian juta literatur tentang reformasi. Nah, kalau kita mau cek literatur tentang reformasi, itu sudah jutaan judulnya. Yang terbit mulai tahun 15 sekian sampai hari ini. Nah, menarik bahwa GPIB membahas juga ini ya, tentang reformasi gereja ini, khususnya GPIB Philadelphia, walaupun kita baru mengadakan itu pada bulan Mei 2021 ini. Tahun 2017 yang lalu diperingatilah 500 tahun reformasi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pergi ke Eropa atau ikut acara ulang tahun 500 tahun reformasi. Pada waktu itu, kota tempat reformasi itu dicanangkan Luther, yaitu Wittenberg. Dulu itu masuk ke Jerman Timur waktu pecah Jerman. Sekarang sudah jadi satu ya. Itu penuh sesak dengan manusia. Puluhan ribu datang ke kota kecil itu. Ya, kota yang relatif kecil. Saya kurang tahu apakah ada dari GPIB yang hadir juga dalam peringatan itu. Dan itu menandakan bahwa reformasi adalah peristiwa yang sampai sekarang diingat, dirayakan, bahkan juga mungkin menginspirasi dan memotivasi dunia, paling tidak gereja-gereja sedunia. Saya dengan sejumlah teman dari Indonesia tidak bisa dapat jadwal berkunjung ke Wittenberg tahun 1517. Kami hanya dapat kesempatan setahun sebelumnya. Dan di situ kami berkunjung ke gedung gereja dan pintu gerbang gereja di mana Martin Luther mencanangkan atau memakukan 95 dalilnya, dan itu menjadi salah satu objek kunjungan wisata rohani bagi banyak gereja di dunia ini. Nah, di Haustadt, itu rumah dari kota Wittenberg
yang halamannya luas, ditanamlah banyak pohon reformasi secara simbolik ya. Mudah-mudahan ada juga pohonnya GPIB di situ. Nanti kapan-kapan kalau Bapak Ibu ke Jerman, sudah selesai lockdown, pergilah ke Wittenberg. Dari Frankfurt bisa naik bus 3 jam atau 4 jam. Lalu lihatlah apakah ada pohonnya GPIB di halaman Stadthaus di kota Wittenberg itu. Nah, di sini mulai halaman 2, saya menyebutkan sejumlah peristiwa yang melatar belakangi dan yang menjadi konteks reformasi gereja itu. Reformasi gereja yang dicanangkan Luther tahun 1517, lalu disusul dengan Ulrich Zwingli, kemudian juga John Calvin dan seterusnya, itu tidak turun dari langit atau dari surga tiba-tiba. Itu punya latar belakang yang panjang. Bahkan saya memulainya sejak abad keempat, awal abad keempat, yaitu waktu Kaisar Konstantinus Agung, Kaisar Kekaisaran Romawi, mengeluarkan Edict Milano. Bapak Ibu kenal kota Milano ya. Ada di sana Inter Milan, ada juga AC Milan. Nanti kapan-kapan pergi juga lah ke Milano. Itu istananya Kaisar musim dingin atau musim ya, dia di situ keluarkan satu edict menghentikan penghambatan, persekusi kepada gereja. Bayangkan gereja resmi terbentuk di hari Pentakosta pada tahun 28, jadi 1993 tahun yang lalu. Lalu selama lebih dari 200 tahun mengalami persekusi, penghambatan. Banyak yang mati, banyak yang korban, banyak kerugian fisik, material, dan sebagainya. Dan sebagian dari cerita itu bisa kita baca dalam kitab-kitab atau surat-surat di Perjanjian Baru. Memuncak persekusi atau penghambatan, penganiayaan pada abad ketiga, tetapi Kaisar Konstantinus menghentikan penghambatan itu dengan macam-macam alasan, antara lain karena nasihat dan doa ibunya. Memang luar biasa doa ibu-ibu ya. Siapa nama ibu dari Kaisar Konstantinus? Helena. Helena ini sudah Kristen sebelum Edict Milano 313 itu. Lalu dia nasihatilah anaknya ini sambil dia doakan. Lalu Konstantinus pun mengakhiri penghambatan, lalu mengakui kekristenan sebagai religio licita, agama yang diakui negara, mengganti rugi semua kerugian gereja, dan kemudian juga menetapkan gereja sebagai yang ditanggung-jawabi oleh negara. Nah, ini bagi kita menyenangkan atau tidak ini keputusan Kaisar Konstantinus ini? Mungkin bagi GPIB yang dulunya adalah bagian dari gereja negara kan dulu ya. GPIB itu kan dulunya dari Indiseker yang adalah gereja negara. Semua pejabat gereja dibayar negara. Akibatnya orang berbondong-bondong jadi pejabat gereja. Dia tinggalkan jabatan di negara demi untuk jadi pejabat gereja. Nanti kita ingat juga sesudah Edict Milano ada ketetapan Konstantinus Agung lagi yang sangat berguna, bahkan kita nikmati sampai hari ini, yaitu hari Minggu sebagai hari libur resmi. Indonesia tetap menggunakan hari Minggu. Hari Minggu berarti kan hari Tuhan ya, hari kebangkitan Tuhan. Itu ketetapan Kaisar Konstantinus sekian ratus atau 1000 sekian ratus tahun lalu. Lalu waktu itu, mulai dari waktu itu terus menerus, apalagi ketika cucunya Theodosius Agung menjadi kaisar, dia menetapkan agama Kristen bukan hanya salah satu agama negara, tapi juga satu-satunya. Nah, ini membuat gereja kaya raya.
Pejabat-pejabat gereja juga kaya raya. Orang senang jadi pejabat gereja. Dan akibatnya gereja lupa tugasnya. Nah, inilah godaan yang dihadapi gereja kalau terlalu enak. Bayangkan semua kepentingan atau biaya gereja ditanggung negara, gaji pejabatnya ditanggung negara. Dulu kan pendeta-pendeta GPI itu juga gajinya dari negara, baru tahun 1950 itu dihentikan. Nah, inilah salah satu latar belakang dari perkembangan gereja berabad-abad ketika gereja lupa tugas utamanya. Ketika gereja menjadi sebuah lembaga superior, bahkan dalam masa-masa atau momen-momen atau periode tertentu lebih tinggi dari negara. Sehingga kepala gereja yang disebut paus ya, sampai sekarang masih digunakan oleh gereja Katolik, itu bisa memecat kaisar atau memecat raja. Walaupun kadang-kadang ada raja yang tidak mau dipecat oleh paus, lalu dia ganti balik memecat paus. Akibatnya pernah ada paus 3 orang sekaligus. Nah, inilah kekisruhan dalam kehidupan gereja. Pada waktu itu juga Alkitab tidak dijadikan sebagai satu-satunya sumber ajaran gereja. Jadi gereja Katolik yang mulai menggunakan nama Katolik itu sejak abad kedua, terutama secara resmi abad ketiga, yang dipimpin oleh Paus itu melakukan banyak tindakan yang menurut para reformator nanti sudah menyimpang dari hakikat, esensi, hal-hal mendasar dari gereja, termasuk tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya sumber ajaran. Ada banyak sumber lain yang oleh Katolik disebut tradisi. Nah, lalu gereja ini kan terdiri dari manusia juga ya. Dan manusia-manusia di gereja ini kan tidak semuanya itu terpanggil untuk melayani sepenuh hati pada situasi yang saya gambarkan tadi. Mereka juga doyan duit, doyan kekayaan para pejabatnya itu. Nah, pada masa-masa tertentu, antara lain akibat kekalahan dalam rangkaian perang salib, Bapak Ibu tahu ya, perang salib itu paling kurang berlangsung selama 280 tahun antara negara-negara yang menyebut diri Kristen, terutama Katolik, waktu itu belum ada Protestan ya, melawan Islam. Paling kurang ada 7 perang salib yang besar, dan alhasil gereja atau negara-negara Kristen kalah, banyak kerugian. Nah, gereja berpikir keras bagaimana cara menutupi kerugian atau menghimpun lagi uang. Maka antara lain dikeluarkanlah satu ajaran dan praktik yang namanya surat indulgensi, surat penghapusan dosa. Kalau kalian kasih uang sama gereja, nanti gereja akan menentukan supaya kalian bebas dari purgatorium, api penyucian, jiwa kalian langsung meloncat ke surga. Maka banyak orang karena merasa berdosa, kasih banyak uang ke gereja. Macam-macamlah kebutuhan gereja yang membutuhkan banyak dana, lalu dicetuskan macam-macam ajaran mengenai hal ini untuk membenarkan tindakan ini. Inilah yang antara lain menjadi latar belakang reformasi. Nah, pada masa itu ada juga kalangan Katolik yang tidak mau ikut-ikutan dalam kebiasaan buruk itu. Mereka membentuk apa yang disebut dengan tarekat atau ordo. Ada Fransiskus dari Assisi. Saya tahu GPIB paling senang ini dengan Fransiskus dari Assisi dengan doanya yang sangat indah itu ya. Macam-macam dari mereka itu mendirikan
tarekat atau ordo membangun atau membentuk biara, monastery, lalu adalah biarawan, biarawati yang hidupnya diabdikan untuk berdoa, untuk mempelajari banyak ilmu pengetahuan, dan terutama melayani masyarakat miskin yang miskin antara lain diperas oleh gereja. Nah, inilah macam-macam latar belakang. Dan satu latar belakang lain yang saya catat itu adalah terjadinya pandemi. Di situ saya catat adanya pandemi di Eropa pada tahun 1347 sampai 51. Pandemi itu selama 4 tahun membunuh 1/3 lebih kurang penduduk Eropa, 75 sampai 80 juta waktu itu. Tapi bayangkan tahun 1347 sampai 51 itu di Eropa 75 sampai 80 juta orang meninggal. Nah, menarik bahwa wabah atau pandemi ini tidak membuat penduduk Eropa kehilangan semangat atau menjadi putus asa. Itu antara lain karena setelah rangkaian perang salib tadi, sejak abad ke-14, ada yang disebut dengan istilah Renaissance. Itu dari bahasa Perancis ya. Salah satu dampak positif dari perang salib, walaupun banyak dampak negatifnya dan kerugiannya, gereja menemukan kembali atau orang-orang di Eropa menemukan kembali dokumen-dokumen tua yang berasal dari zaman Yunani, Romawi, dan seterusnya. Lalu mereka menemukan di sana mutiara-mutiara berharga. Makanya gereja juga diingatkan supaya jangan buang dokumen. Kalau lihat saya punya profil di poster yang tadi dipasang, kan saya kepala pusat dokumentasi sejarah gereja Indonesia ya. Di sekolah kita yang kecil ini, tempat saya mengajar, ada pusat dokumentasi yang berusaha untuk memelihara dokumen gereja dari abad ke abad. Walaupun masih sangat sedikit koleksinya ya. Nah, dokumen-dokumen tua itu digali, dipelajari, tidak hanya menyangkut ajaran gereja, tapi juga menyangkut macam-macam ilmu pengetahuan. Dan berbekal penemuan dari dokumen-dokumen ini, diupayakanlah membangun kembali Eropa setelah pandemi yang mengerikan itu. Sehingga sejak abad 15 terjadilah kebangunan atau pemulihan. Termasuklah di bidang keuangan yang nanti melahirkan kapitalisme global, juga pelayaran yang menemukan banyak tempat baru. Kadang-kadang disebut Nova Atlantis, Nova Scotia, dan sebagainya. New World, itu istilah untuk Amerika ya, oleh Columbus dan Amerigo Vespucci. Waktu itu atau sebelumnya kan dianggap dunia ini rata. Sampai sekarang ada lagi orang yang menganggap dunia ini rata ya, plane. Tapi Kopernikus dan Galileo Galilei mengatakan tidak rata, bulat. Maka berlayarlah Portugis dan Spanyol. Paus Alexander VI memberi mandat kepada 2 negara Katolik ini untuk membagi dan menguasai dunia ini. Dan nanti sesudah reformasi, kedua negara Katolik ini diimbangi, bahkan ada yang dikalahkan oleh negara-negara yang menjadi Protestan. Inggris, Belanda, dan seterusnya. Yang juga hadir di Indonesia. Nah, inilah beberapa latar belakang yang secara lebih jelas bisa Bapak Ibu baca di halaman 4-5 atas ya. Termasuklah juga di bidang seni. Oh, Bapak Ibu pasti suka lukisan dari Leonardo da Vinci ya. The Last Supper.
maupun Mona Lisa. Nah, kita masuk ke seluk-beluk dan proses reformasi, termasuklah dampaknya. Tadi saya sudah sebut apa yang dilakukan oleh Martin Luther tanggal 31 Oktober 1517, memakukan 95 dalilnya. Nah, yang utama di dalam 95 dalil Martin Luther ini buku yang disusun oleh guru saya, Tom van den Nen, 95 dalil Martin Luther, ada bahasa Indonesianya, diterbitkan BPK Gunung Mulia tahun 2017, persis 500 tahun reformasi itu ya. Nanti Bapak Ibu silakan cari ini kalau berminat, ada juga dalam daftar pustaka yang saya susun. Itu terutama adalah dalil atau pernyataan mengenai ajaran gereja. Sehingga reformasi gereja terutama adalah menyangkut ajaran, pemahaman, dan keyakinan. Bukan menyangkut jabatan gereja. Saya diberitahu Ibu Wardani yang mau kita diskusikan malam ini adalah sistem kepemimpinan di gereja menurut Calvin. Ya, boleh saja kita bicara itu, tapi baik kita ketahui bahwa baik Luther maupun Calvin tidak terutama bicara tentang sistem kepemimpinan dan organisasi gereja, bukan terutama mengenai jabatan gereja. Mungkin di GPIB hal itu sangat penting dan menarik ya. Tapi yang utama dicanangkan oleh Luther dan Calvin adalah ajaran, pemahaman. Nah, di antara sekian banyak ajaran atau pernyataan yang dirumuskan oleh Martin Luther di dalam 95 dalilnya ini, maupun dalam sejumlah tulisannya Luther itu sangat banyak dan dikumpulkan dalam seri buku Luther's Work, itu 50-an jilid itu. Satu jilid kira-kira 1.200 halaman. Nah, ini tentu buku kecil ya, tapi terutama di sini dikatakan bahwa yang menentukan keselamatan manusia itu bukan perbuatan baiknya, bukan uangnya yang dia berikan ke gereja untuk membeli surat pengampunan dosa. Itu kasih karunia Tuhan semata-mata. Lalu dia katakan juga, pemimpin gereja itu bukan manusia suci tanpa dosa, dia juga berdosa. Sebab waktu itu gereja Katolik mengatakan, Paus itu adalah pemimpin yang tidak pernah salah. Ex cathedra infallibilis. Apa yang diamanatkan Paus dari kursinya itu tidak pernah salah. Luther bilang semua manusia ini berdosa. Nah, itulah yang kemudian dirumuskan oleh Luther dan kawan-kawan dengan 3 atau 4 ucapan atau semboyan yang didahului dengan kata sola ya. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, kadang-kadang ditambahin dengan solus Christi atau solus Christus. Hanya Kristus. Nah, bersamaan dengan semboyan yang juga menjadi inti dari ajaran para reformator ini, disampaikan lagi beberapa pokok ajaran yang saya kemukakan di halaman 6. Yang pertama itu, selain yang 3 atau 4 sholat tadi ya, pemberitaan firman Tuhan sebagai pusat ibadah. Kalau di gereja Katolik sebelumnya, pusat ibadah itu adalah Ekaristi, misa perjamuan kudus, di mana diyakini bahwa tubuh dan darah Kristus, ketika imam yang memimpin itu mengucapkan formula perjamuan, inilah tubuh, inilah darahku, dia langsung berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu namanya transubstansiasi. Makanya gereja Katolik kan sampai hari ini
melayankan Ekaristi itu tiap kali kebaktian minggu ya, tiap kali misa. Nanti kita akan lihat Calvin mengatakan minimal sekali sebulan. Cuma GPIB yang katanya gereja Calvinis tidak melakukan itu sekali sebulan. Nah, jadi kembali kepada firman Tuhan sebagai pusat ibadah, maka petugas yang paling penting di dalam gereja menurut Luther adalah pemberita firman Tuhan, yang dalam hal ini adalah pendeta. Nah, nanti Calvin melengkapi, tidak cukup pemberitaan firman Tuhan, tapi juga penggembalaan yang antara lain dilakukan dengan penegakan disiplin atau siasat gereja. Luther mengatakan manusia dibenarkan oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya, sola gratia, bukan karena perbuatan baik. Tapi kemudian Calvin melengkapi, tidak cukup dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, juga harus dikuduskan, sanctificatio. Dan untuk pengudusan itu perlu penggembalaan, perlu penegakan disiplin. Makanya kalau menyangkut jabatan gereja, berbeda jumlah pejabat gereja menurut Luther dan Calvin. Calvin lebih luas. Nah, yang kedua, melengkapi 4 sola tadi itu adalah the priesthood of all believers, imamat orang percaya. Nah, disinilah ditekankan oleh Luther, nanti juga di garis bawah atau dilanjutkan oleh Calvin, semua orang yang percaya kepada Kristus adalah imam. Kristus adalah imam besar, dan semua yang percaya kepadanya juga menjadi imam, bagian dari imamat yang rajani. Bacalah 1 Petrus 2 ayat 9. Karena itu tidak lagi dibutuhkan imam-imam profesional sebagai perantara untuk memanjatkan doa kita kepada Tuhan ataupun menyampaikan firman Tuhan secara khusus kepada kita, sebab semua orang percaya bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Nah, nanti kalian bicarakanlah kalau bisa dalam kelompok, imamat orang percaya ini ditegakkan nggak di GPIB? Apakah di gereja diakui sebagai imam? Dan asas imamat orang percaya inilah yang membuat Luther dan Calvin mengatakan tidak ada hierarki, tidak ada penjenjangan jabatan di dalam gereja. Kalau di gereja Katolik, sampai hari ini kan kita lihat ada jenjang yang sangat panjang ya. Paus, Papa, paling tinggi, di bawahnya kardinal, di bawahnya uskup agung, di bawahnya uskup, di bawahnya imam parokial atau pastor, di bawahnya lagi, dan seterusnya. Tapi Luther dan Calvin katakan, kalaupun ada pejabat di gereja, yang satu tidak lebih tinggi ataupun lebih rendah dari yang lain. Yang ada adalah pembagian tugas. Dan semua itu adalah imam yang meneladani Kristus, yang tugas utamanya adalah melayani. Imamat itu adalah jabatan pelayanan. Nah, ada gereja-gereja yang sangat, katakanlah sangat radikal menerapkan imamat orang percaya ini, sehingga tidak ada di situ pendeta, tidak ada penatua, tidak ada diaken, tidak ada yang lain-lain. Itulah yang kalau pernah dengar gereja kongregasional. Kongregasi itu kan jemaat ya. Semua warga jemaat sama. Tugasnya sama, kedudukannya dan seterusnya. Nah, nanti GPIB bisa saja termasuk Philadelphia membahas apakah di GPIB ini ada hierarki. Waktu
Indische Kerk, de Protestantse Kerk in Nederlands-India, dibentuk pemerintah Hindia Belanda di negeri ini atas instruksi Raja Willem dari Belanda. Hierarkinya sangat jelas. Ada kerkbestuur, bahkan di atas kerkbestuur gubernur-generaal, gubernur-jenderal, lalu kerkbestuur, lalu hoofdpredikan, lalu di bawahnya inlandspredikan atau inlandsleraar, dan seterusnya. Ini sampai sekarang sedikit banyak masih berpengaruh di gereja-gereja dalam rumpun GPI. Adanya hierarki. Ketua sinode lebih tinggi dari pendeta jemaat. Ketua jemaat lebih tinggi dari ketua pendeta jemaat dan seterusnya. Ini sama sekali bertentangan dengan prinsip imamat am orang percaya dari para reformator. Lalu ada juga dicanangkan oleh Luther dan Calvin tentang kebebasan orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang bebas dari segala belenggu, tetapi dia juga sekaligus terikat kepada amanat Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Manusia yang percaya kepada Kristus dibebaskan dari dosa karena kasih karunia Tuhan, tapi juga terikat pada amanat Tuhan untuk berbuat baik sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Yang keempat, pekerjaan. Vocatio atau Beruf dalam bahasa Jerman. Ini terutama ditekankan oleh Luther. Ini Bapak Ibu mungkin kenal buku yang ditulis oleh Max Weber ini ya, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Di situ Luther mengatakan, diperkuat oleh Calvin, pekerjaan itu bagi orang Kristen adalah panggilan Tuhan. Bekerja bukan hanya untuk cari makan, cari duit sebanyak-banyaknya, tapi memenuhi panggilan Tuhan. Karena itu orang Kristen harus rajin, harus jujur, tidak boleh ada jadi koruptor. Notabene di Indonesia banyak orang Kristen tetap koruptor juga ya. Dan hemat. Bapak Ibu tahu bangsa mana yang paling hemat di dunia ini? Orang mana? Menurut Pak Pohan, orang mana paling hemat? Atau mungkin Belanda, paling pelit? Belanda, Pak. Itu nomor 2 itu. Yang pertama itu Scotland. Skotlandia atau Scotland itu adalah negara Calvinis di Inggris. Negara utama, gereja utama di Inggris kan Anglikan. Tapi ada gereja Presbyterian di Inggris, itulah di Scotland. Dan para Calvinis, atau lebih tepat para Protestan pengikut Luther dan Calvin, inilah yang membangun sistem kapitalisme. Pada awalnya, kapitalisme itu adalah sesuatu yang baik. Karena itu mendorong orang menghimpun modal untuk berproduksi. Belakangan dia jadi jahat. Makanya Karl Marx melawan dan mencanangkan perang terhadap kapitalis maupun paham kapitalisme dengan yang dia ajarkan yaitu komunisme. Jadi Luther dan Calvin justru menekankan pentingnya bekerja keras, jujur, menabung, berhemat. Nah, pada awalnya kan Katolik marah terhadap gerakan reformasi yang dicanangkan Luther dan Calvin. Luther diuber-uber, mau ditangkap. Tapi ada saja yang mendukung Luther. Dia disembunyikan di kastil tertentu. Di sana dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin. Dulu kan di gereja Katolik hanya bahasa Latin Alkitab ya.
dia terjemahkan ke bahasa Jerman. Lalu nanti belakangan gereja Katolik sadar bahwa yang dicanangkan oleh Luther dan Calvin itu baik. Itulah yang antara lain dikatakan oleh rekan saya ini, Profesor Edi Kristianto, reformasi dari dalam. Reformasi Luther dan Calvin mendorong gereja Katolik melakukan reformasi. Dan alhasil, sekarang gereja Katolik walaupun mempertahankan hierarki, tapi dalam banyak hal lebih reformatoris daripada gereja-gereja Protestan. Lebih Protestan dari yang Protestan. Karena mereka menyadari kesalahannya, memperbaikinya, dan melakukan apa yang disebut oleh Edi Kristianto di sini, reformasi dari dalam. Nah, ada juga yang menarik dari kalangan reformator ini. Mereka tidak hanya merumuskan ajaran dalam bentuk buku atau dalam bentuk katekismus. Ada katekismus Martin Luther ya, katekismus kecil, besar. Calvin juga menyusun katekismus Jenewa, kawan-kawannya menyusun katekismus Heidelberg. Tapi yang tak kalah penting adalah juga nyanyian. Baik Luther maupun Calvin menghasilkan banyak nyanyian. Saya kurang tahu di GPIB dikenal nggak lagunya Martin Luther ini. Kalau dalam bahasa Jermannya, Ein fester Burg ist unser Gott. Saya hafalnya bahasa Batak. Jehovah debatado pertano batoata. Gara-gara itu HKBP jadi Lutheran. Padahal di Kidung Jemaat juga kan ada Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Itu antara lain gubahan Martin Luther yang kemudian dinyanyikan hampir semua gereja. Bahkan gereja Katolik pun ikut nyanyikan ini. Calvin punya yang khas sekali. Dan saya mau cek di GPIB ada nggak ini? Dia terutama menggubah Mazmur. Ini yang saya pegang ini, Mazmur dan Kidung Jemaat. Ada 150 nyanyian yang digubah dari Mazmur. Kan Mazmur itu 150 ya. Di GPIB, di ibadah dinyanyikan Mazmur atau enggak? Kalau saya lihat Gita Bakti, ada juga mungkin ya dari Mazmur ya. Ada. GKI baru selesai menyusun atau mengubah lagu Mazmur secara antifonis, berbalas-balasan, bersaut-sautan. Nah, kalau Mazmur Jenewa ini, semua jemaat menyanyikannya sama-sama. Nah, jadi kalau GPIB mau menyebut diri Calvinis, jangan pernah lupa menyanyikan Mazmur. Di Belanda itu, ada satu gereja, The Reformeerde Kerk, sampai sekarang masih ada. Semua nyanyian dalam ibadahnya hanya Mazmur. Bayangkan. Ya mungkin GPIB nggak mesti seperti itu ekstrimnya ya. Nah, ini warisan-warisan reformasi yang perlu kita hargai bahkan pelihara. Nah, di halaman 8 saya mengutip rangkuman dari penilaian rekan saya Edi Kristianto ini. Saya tidak akan baca dalam bukunya ini. Saya kutip dari situ, dari buku ini ya. Bagaimana dia mengakui bahwa gereja Katolik mendapat masukan yang sangat berharga dari reformasi yang dicanangkan oleh Luther, Calvin, Zwingli, Philip Melanchthon, dan seterusnya. Makanya, kalau gereja Katolik pun sangat menghargai dan membarui diri dengan semangat dan semboyan-semboyan reformasi itu, apalagi kita, termasuk GPIB yang masih menggunakan nama Protestan. Nah, di halaman 8 saya menjelaskan perluasan dan dampak reformasi ke seluruh dunia.
Antara lain banyaknya negara-negara yang menganut Protestan menjadi kapitalis, menjadi negara industri. Belanda, Inggris, Jerman, walaupun tentu di Belanda ada juga Katolik ya. Dan juga menyebar ke seluruh dunia yang sekarang berhimpun di dalam sejumlah wadah, yang Lutheran itu Lutheran World Federation, yang Calvinis atau Reform dalam World Communion of Reformed Churches. GPIB anggotanya ini. Lalu di Indonesia, saya catat ada sejumlah gereja Lutheran, tapi lebih banyak gereja Calvinis. Salah satu tentu adalah GPIB. Tetapi menarik juga bahwa selain gereja-gereja yang mengaku Lutheran dan Calvinis, ada juga gereja lain yang mengaku sebagai gereja reformatoris atau gereja Protestan. Ini salah satu yang saya pegang bukunya ini, gereja-gereja reformasi di Indonesia. Ini ada di Sumba, ada di Kalimantan, ada di Papua. Mereka dengan sadar menggunakan nama gereja-gereja reformasi. Lalu ada juga kawan kita, mungkin Bapak Ibu kenal ya, Stephen Tong, yang mendirikan gereja yang namanya Gereja Reform Injili. Reform itu Calvinis. Lalu Gereja Bethel Indonesia mengaku bahwa ajaran mereka juga menyerap ajaran para reformator. Adalah dikutip dari bukunya Abineno dan sebagainya. Nah, yang paling penting dari dampak reformasi lebih lanjut pasca para reformator abad ke-16 adalah munculnya aliran atau paham atau gerakan pietisme, kesalehan. Ini gara-gara gereja-gereja reformasi semakin keringnya, semakin rigid, semakin tidak fleksibel dan kurang hangat. Ibadahnya juga terlalu formal. Lalu muncullah gerakan pietisme, kesalehan, antara lain di Jerman, lalu meluas ke Belanda. Bapak pietisme itu Philip Jacob Spener. Kalau Bapak Ibu kapan-kapan ke Frankfurt, nanti pergilah ke rumahnya Speiner's House. Masih ada di pusat kota, dekat mall. Di tengah-tengah mall macam-macam ada rumah Spener, Bapak kesalehan itu. Nah, semangat kesalehan ini bergabung dengan semangat kebangunan rohani dari John Wesley di Inggris dan Charles Wesley. Bapak Ibu tahu ya, John Wesley, Charles Wesley, mereka juga senang mengubah lagu ya. Salah satu lagu ciptaan Charles Wesley di Kidung Jemaat itu adalah Hark the Herald Angels Sing. Kita sorga bergema, lahir Raja dunia. Wah, lagu-lagu seperti itu menggugah, membangkitkan semangat, terutama semangat penginjilan. Maka sejak akhir abad ke-18 memuncak pada abad 19, terbentuklah banyak lembaga penginjilan dan sebagian datang ke Indonesia. Nah, GPIB tidak langsung hasil penginjilan dari badan-badan penginjilan, karena seperti saya sebut tadi dia bagian dari The Protestant Kerk in Netherlands, India, yang dibentuk oleh negara. Tapi di dalam gereja ini banyak juga organisasi penginjilan bekerja. Misalnya di Maluku, Nederlandse Zendeling Genootschap, NZG, itu juga yang bekerja di NTT, itu juga di Minahasa, juga di Tanah Karo. NZG ini salah satu badan penginjilan dari Belanda. Kalau di Tanah Batak itu kan Rheinische Mission dari Jerman. Tapi juga ada yang dari Belanda. Nah, mereka inilah yang menghasilkan banyak gereja di dunia ini, termasuk di Indonesia, dan berusaha mewariskan semangat kesalehan, pietas. Nah, nanti cek di GPIB, kesalehan masih dijaga dan dipelihara atau tidak? Atau dianggap tidak penting lagi?
Saya menutup bahan saya sekaligus presentasi saya ini dengan sebuah buku yang menurut saya sangat bagus. Nanti kalau bisa Bapak Ibu Saudara-saudara di GPIB Philadelphia mencari dan membagi-bagikan buku ini. Ditulis oleh seorang pendeta GKI. GKI itu kan juga mengaku seperti GPIB ya, Reform, Calvinis, Paulus Lee, mereformasi gereja. Dan yang dia maksud di sini adalah gereja-gereja di Indonesia yang sudah melempem semangat reformasinya. Dia menyebut 10 hal yang perlu direformasi oleh gereja. Pertama, fokus gereja, yaitu berfokus pada manusianya, bukan pada jabatan, bukan pada gedung, bukan pada sistem organisasi. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, kebaktiannya. Yang keempat, sistem pembinaan dan seterusnya. Itu saya ringkaskan dan nanti kapan-kapan kawan-kawan di GPIB Philadelphia boleh mempelajari buku ini lebih lanjut. Saya sangat bersyukur atas adanya buku ini. Saya juga sudah menyampaikan isinya ke sejumlah gereja. Mudah-mudahan GPIB Philadelphia juga mewarisi semangat dan upaya mereformasi gereja ini. Demikian Pak Max Pohan, dan mudah-mudahan saya tidak lewat dari waktu yang sudah dialokasikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Narabina, Pak Pendeta Yan Aritonang. Ada banyak yang disampaikan oleh beliau tadi, terutama adalah highlights, overview atau review dari makalah yang disampaikan, dari mulai terjadinya reformasi tersebut, apa yang melatar belakangi terjadinya reformasi tersebut, kenapa Luther melakukan hal demikian sampai proklamasi 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg, dan kemudian muncul tokoh-tokoh reformasi yang lain yang mungkin saling melengkapi. Dan kita dikatakan oleh Pak Pendeta Yan tadi, kita akan lebih banyak memfokuskan diri kepada Luther dan Calvin. Meskipun keduanya tidak hidup dalam bersamaan, ada overlapping waktu, tapi Calvin jauh lebih muda dari Luther, dan Calvin melengkapi beberapa hal yang sebelumnya tidak ada di dalam prinsip-prinsip Lutheran dalam reformasinya. Tapi all in all sebenarnya Luther dan Calvin itu adalah sejalan dan searah, kira-kira begitu, meskipun ada penajaman-penajaman yang lebih spesifik oleh Calvin. GPIB dikatakan adalah juga merupakan bagian dari aliran Calvinis tadi, dan mungkin hingga hari ini ada beberapa hal yang belum dilaksanakan atau belum diterapkan, belum diimplementasikan, belum diaplikasikan. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Yan, oleh Narabina. Terima kasih sekali lagi Pak Yan, dan kita berikutnya ini adalah masuk dalam sidang kelompok, di dalam diskusi, dan tadi juga ada beberapa tawaran dari Pak Yan sendiri yang atau ada baiknya kita diskusikan, terutama apakah keimaman itu diterapkan secara sepenuhnya di gereja kita. Imamat am orang percaya. Itu istilah the priesthood of all believers. Baik. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, para peserta pembinaan malam hari ini, ada 2 topik sebenarnya, dan kita ada 6 kelompok. Jadi ini nanti mohon berkenan juga Pak Narabina, Pak Yan, nanti barangkali kita bisa luruskan hal-hal yang menurut Bapak nanti ke depan bisa kita kembangkan lebih lanjut. Tapi sementara ini topik kelompok yang bisa kita tawarkan adalah demikian. Untuk topik yang pertama saya bacakan, GPIB adalah gereja dengan paham Calvinis yang merupakan penerusan dari reformasi Lutheran.
apakah menurut Anda, para presbiter, prinsip-prinsip reformasi Lutheran dan Calvinisme telah sepenuhnya diterapkan di semua gereja GPIB? Kira-kira dalam hal apa yang masih perlu direformasi kalau memang belum sepenuhnya diterapkan? Kira-kira demikian. Topik pertama dan topik kedua untuk kelompok 2, 4, dan 6. Menurut Calvin, ada 4 jabatan gereja. Ini adalah makalah Pak Yan, yaitu pendeta sebagai pemberita firman, mencakup juga pelayanan sakramen, dan sebagai gembala, juga sebagai pengajar. Ada jabatan pengajar, ada jabatan penatua, dan ada jabatan diaken. Diskusikan di dalam kelompok, apakah jabatan gereja ini telah dilaksanakan oleh GPIB sepenuhnya, dan jika belum, apa alasannya menurut Anda? Saya kira oke ya Pak Yan, bisa lanjut saja dalam sidang kelompok. Nanti ada hal-hal apa yang mungkin bisa Bapak kembangkan nanti, mungkin di dalam topik yang sekarang ini mungkin. Baik, Mas Pohan, silakan ya. Sesuai dengan arahan Bapak, kelompok berdiskusi, tetapi tentu bisa secara fleksibel dan lebih pada merefleksikan apakah memang GPIB ini yang menyandang nama Protestan masih cukup jelas mencerminkan semangat reformasi itu. Ada beberapa varian yang sudah saya sampaikan tadi ya, menyangkut 4 sola, menyangkut pokok-pokok lain, yang antara lain menyangkut hidup hemat dan sebagainya, jujur, rajin, itu juga tentu perlu didiskusikan ya. Jadi diskusi tidak berfokus atau berpusat pada soal jabatan. Saya tahu di salah satunya jabatan ini ya, tapi ini salah satunya. Para reformator, jabatan itu adalah implikasi dari ajaran ya, sehingga diskusi kita mestinya lebih banyak pada ajaran. Terima kasih Bapak Ibu semua para peserta pembinaan malam ini atas kesabarannya, dan saya kira kita sudah banyak melakukan diskusi meskipun waktu sangat singkat, tapi saya yakin kita melakukan diskusi yang intensif di masing-masing kelompok. Oleh karena itu kita ingin mendengar apa-apa yang dibicarakan dalam kelompok. Kita akan selang-seling nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 barangkali sebanyak 5 menit begitu untuk menyampaikan apa yang didiskusikan atau dialektika di antara para presbiter atas pertanyaan yang diajukan kepada hal-hal yang terkait. Nanti terakhir setelah 6 kelompok, silakan mohon Pak Yan memberikan semacam overview secara ringkas untuk ke-6 kelompok tadi Pak. Sekaligus juga mungkin pendapat atau tambahan dari Bapak mengenai hal-hal yang kita bicarakan. Begitu Bapak Ibu, kita mulai dari kelompok 1. Ya Bapak Ibu, kami dari kelompok 1, pertanyaan diskusinya secara umum begini. Pertanyaannya, apakah GPIB sudah mengikuti prinsip-prinsip Calvin? Yang pertama kami mau bicara dulu, kami mau mengaku dulu nih presbiter gitu ya. Jadi kalau ditanya, apakah semua presbiter atau kelompok 1, ya presbiter di kelompok 1 itu mengerti prinsip-prinsip Calvin, kami datang dengan satu pengakuan bahwa kami tidak mengerti terlalu detail tentang prinsip-prinsip Calvinisme secara detail ya. Banyak yang kita dengar secara permukaan, karena kita tahu prinsip-prinsip Calvin maupun Lutheran itu juga sangat detail ya, banyak hal begitu. Untuk menjawab itu, apakah GPIB sudah mengikuti Calvin? Secara garis besar, secara umum, ya, GPIB sudah mengikuti prinsip Calvin. Cuman di dalam implementasinya, ini mungkin lebih kepada tataran praktis yang kita lihat, bukan kepada prinsip-prinsip yang detail sekali gitu. Sebagai contoh, Bapak Ibu, di GPIB itu mungkin
banyak sekali penekanan terhadap pemberitaan firman atau ibadah-ibadah itu kuat sekali, tetapi kepada ibadah-ibadah keseharian yang dilakukan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan itu kita banyak tertinggal lah dengan saudara-saudara kita yang Katolik gitu, karena mereka lihat saja berkaitan dengan rumah sakit yang mereka punyai, kemudian juga sekolah-sekolah yang berkembang lebih maju dibandingkan dengan GPIB punya gitu. Kemudian penekanannya adalah bahwa kita juga harus memperhatikan pelayanan-pelayanan yang di daerah-daerah terpencil yang selama ini sebenarnya GPIB sudah banyak sangat membantu, terutama di daerah-daerah terpencil di Kalimantan maupun di daerah Sumatera. Tetapi ini perlu suatu spirit atau semangat untuk terus kita memperbaharui diri begitu. Nah, kemudian juga karena prinsip Calvin itu adalah berangkat dari suatu semangat reformasi, nah GPIB juga perlu memperhatikan mungkin bagaimana keterlibatan kaum muda gitu ya. Kaum muda tadi sudah Pak Pendeta Yan sudah singgung di depan, keterlibatan pemuda itu sangat kurang, mungkin kita kurang memberikan panggung kepada anak-anak muda, karena istilah penatua dan diaken itu sebagai satu simbol yang seolah-olah orangnya mesti bijaksana, mesti tua, mesti melalui satu prosedur struktural yang begitu rumit atau apapun, sehingga perlu ada pendobrak tertentu yang kita lakukan. Terakhir Bapak Ibu, mungkin spiritnya seperti yang tadi Pak Pendeta Yan bilang, bahwa kita adalah gereja reformasi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Prinsipnya adalah bagaimana kita gereja yang sudah diperbaharui akan terus-menerus memperbaharui. Cuman memang di dalam tataran teknis praktisnya, karena di dalam tata gereja kita itu begitu sangat hierarki, pengambilan keputusan itu tidak secepat seperti yang sekarang. Bagaimana anak muda itu pengen sesuatu perubahan-perubahan yang terjadi itu baru. Walaupun saya katakan tadi, pengakuan di awal, kita nggak bisa melakukan perubahan kalau kita nggak ngerti betul prinsip dasar daripada Calvin. Sehingga ketika kita memang mau melakukan perubahan, itu betul-betul ada satu prinsip dasar yang perlu kita pahami betul, sehingga ketika kita berubah, itu bukan hanya sekedar berubah, bukan sekedar hanya katakanlah di musik gereja itu sekarang kita pakai lagu-lagu himne, apakah boleh menggunakan band atau yang, tetapi betul-betul satu prinsip yang memang berubah. Tetapi kita meyakini, kita mengingini kita sebagai gereja terus diperbaharui, dan kita sendiri masing-masing pribadi presbiter pun harus terus diperbaharui, baik oleh Tuhan kita maupun kita juga mempunyai satu kemampuan untuk berubah. Kira-kira itu Pak Max penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih Pak Rafu. Nanti Pak Pendeta yang akan mengomentari. Kita lanjut saja kelompok 2. Saya persilakan Pak Hendrik Rumengan. Terima kasih Pak Max. Kami dari kelompok 2, kami terdiri dari 8 orang. Tadi dengan topik yang kami diskusikan adalah menurut Calvin itu ada 4 jabatan gereja: pendeta, pengajar, penatua, dan diaken. Jadi apakah itu sudah dilaksanakan oleh GPIB? Diskusi kami tadi tentang jabatan-jabatan ini, yang 4 ini, sudah dilakukan dengan plus minus yang ada, seperti juga pendeta sebagai pemimpin jemaat atau gembala jemaat. Nah, itu bagaimana pendefinisiannya agar bisa mencapai apa yang diinginkan dari job, kalau mau dibilang job description-nya itu, dan juga penatua diaken, bagaimana pengaturannya, tumpang tindihnya. Jadi sudah dilakukan, namun dalam hal ini memang ada plus minusnya. Jadi nanti Pak Elisar dan Vikaris akan lebih mempertajam mengenai dari segi organisatorisnya, dan juga tadi kami sempat singgung masih melihat jabatan penatua dan diaken ini di struktural dalam pelayanan ini juga menjadi suatu pengalamannya begini Bapak Ibu, pada saat
pemilihan yang lalu dia PNT, penatua, tapi ketika pemilihan berikutnya dia diaken, itu dia protes, loh kenapa saya? Jadi dia menganggap penatua itu lebih tinggi. Jadi di situ saya lihat juga ada semacam jabatan itu yang menjadi batu sandungan dalam pelayanan. Mohon Pak Elisar atau Vikaris David silakan ditambahkan. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih karena waktu. Jadi ada 3 isu. Yang pertama akibat daripada sistem pemerintahan organisasi, sehingga ada perangkapan jabatan sebagai pendeta, sebagai pengajar, penatua maupun diaken. Nah, ini menyebabkan tugas fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ada jabatan rangkap. Yang berikutnya adalah tata cara penetapan penatua dan diaken. Apakah para presbiter ini diyakinkan dapat menjalankan tugas fungsinya dengan kompetensi yang dimilikinya? Yang berikutnya isu adalah semakin berkembangnya leadership. Jadi beda antara gembala dan pemimpin. Karena untuk memimpin jemaat perlu suatu tata kelola, suatu kemampuan manajerial. Dan ini tidak pernah, saya tidak tahu, tetapi rasanya kurang dibekali kepada para pendeta untuk dapat menjadi seorang pemimpin di samping sebagai gembala. Demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Nanti Pak Ian akan memberikan tanggapannya atau pandangannya. Kita masuk ke kelompok 3, yaitu pertanyaan nomor 1. Saya persilakan yang menjadi presenters atau ketuanya. Terima kasih Pak Penatua Max Pohan. Terima kasih atas kesempatan saya ditunjuk sebagai juru bicara lah. Baiklah, ini merupakan satu reformasi di dalam kelompok 3 di mana yang paling tua ditunjuk sebagai juru bicara. Ya, kalau bicara tadi kita ngambil dari materi nomor 1 mengenai reformasi. Jadi sebetulnya kalau di GPIB sendiri, reformasi gereja itu terus berlangsung. Kita dapat melihat dari PKUPPG kita. GPIB itu ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang, di mana dari rencana-rencana tersebut itu melihat dengan kondisi yang terjadi di setiap tahun yang sudah berjalan. Dan di setiap jemaat GPIB sendiri diberi kesempatan untuk membuat suatu program atau yang biasa kita bilang PPMJ. Artinya dalam reformasi di tubuh GPIB itu sebetulnya ada. Dan kalau kita lihat sekarang ini, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sudah terjadi, mau tidak mau akhirnya GPIB melakukan reformasi secara mendadak. Artinya karena kalau kita tidak mereformasi secara mendadak kondisi yang saat ini, mungkin kita tidak bisa beribadah. Kalau kita menganggap bahwa ibadah itu harus datang ke gereja, oke, berarti kita selama reformasi tidak akan pernah ada ibadah-ibadah gereja. Nah, dengan adanya ibadah-ibadah yang sekarang ini daring maupun pembinaan dan sebagainya, ini sudah menandakan bahwa GPIB pun siap mereformasi diri. Tapi memang ada beberapa hal yang tadi sempat disinggung oleh narasumber Prof. Yan, bahwa di awal beliau menanyakan usia presbiter yang 34 tahun, adakah? Memang nggak ada. Rata-rata yang presbiter kita yang saat ini ada itu kalau nggak salah minimal 40-an tahun Pak. 40-an tahun. Sampai usia hampir 70 tahun. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang sekarang ini memang ada semacam kesenjangan generasi lah kalau kita bilang ya. Karena mungkin selama ini kita terpaku dengan pola aturan yang sudah ada mengenai tata ibadah dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya anak-anak kita itu lebih cenderung untuk beribadah di tempat lain yang suasananya mungkin bagi mereka itu lebih happy, lebih artinya tidak terpaku pada pola-pola yang ada di GPIB. Nah, sekarang ini memang saat ini GPIB sudah mulai mereformasi akan hal itu. Musik-musik gereja GPIB Philadelphia saat ini kan sudah ada ibadah-ibadah nuansa muda. Tapi memang untuk menuju ke hal itu memang masih cukup panjang karena ibadah-ibadah nuansa muda pun yang rata-rata hadir pada ibadah tersebut rata-rata masih orang tua. Dan pendukung acara tersebut ya memang rata-rata masih
orang tua. Tapi paling tidak mulai ada sesuatu hal yang sudah mulai direformasi, artinya mulai ada perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan. Semoga kita nggak tahu GPIB yang lain, tapi di tubuh GPIB Philadelphia pun semuanya sudah mulai ada. Dan beberapa reformasi yang sudah ada pun yang kita lihat saat ini kan ya, dulu kan kita masih terpaku, nggak usah jauh-jauh cara berpakaian. Dulu cara berpakaian kalau kita menggunakan kaos, beribadah dan sebagainya, itu mungkin ya orang tua kita akan menegur kita, tapi sekarang ini anak-anak udah mulai lebih terbiasa. Jadi prinsipnya seperti yang kita tarik garis bawahi, bahwa reformasi yang dilakukan oleh Luther dan diperkuat oleh Calvin, yang paling utama itulah adalah kasih karunia, di mana kasih karunia itu tidak dapat dijual belikan, yang dulu surat pengampunan dosa yang dijual belikan. Tapi kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang timbul bagi setiap orang yang mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan puji Tuhan memang di GPIB sendiri itu tidak ada hal yang menyangkut untuk menuju ke Bapa di surga harus percaya kepada penatua, harus percaya kepada diaken, harus percaya kepada pendeta, tidak. Tetapi pendeta, penatua dan diaken maupun pengurus-pengurus adalah sesuatu perantara. Artinya perantara bukan arti kata mereka ini sebagai pengajar, artinya penuntun. Tapi sepenuhnya itu kita kembali ke diri kita masing-masing. Itu mungkin dari kami. Terima kasih Pak Max. Terima kasih Pak Roli. Saya kira ini sekali, lengkap sekali. Nanti Pak Yan akan memberikan tanggapan juga. Kita maju sekarang ke kelompok 4. Saya persilakan juru bicara kelompok 4 dengan pertanyaan nomor 2. Selamat malam, saya Bonita, juru bicara dari kelompok 4. Silakan Bu. Saya dari kelompok 4 dan merupakan juru bicaranya, dan nanti akan ditambahkan oleh Pak Stefan ataupun Pak Freddy. Nah, menurut hasil diskusi kami, apakah jabatan Dao dan Pak Romi, jadi nanti ada 3 yang akan menambahkannya ya Pak Max. Ya. Nah, menurut diskusi kami, apakah jabatan gereja yang menurut Calvin itu ada 4 jabatan gereja, yaitu pendeta, pengajar, penatua, dan diaken. Apakah hal ini telah dilaksanakan oleh GPIB? Jika belum, apa alasannya? Menurut kami, bahwa keempat jabatan ini sudah diterapkan. Dan untuk pengajar, menurut kelompok kami itu di GPIB itu dirangkap oleh pendeta. Nah, untuk penjabarannya lebih detail lagi, mungkin akan Pak Stefan Loho yang menyampaikannya. Silakan Stefan. Oke, terima kasih Ibu Bonita. Ibu Bapak sekalian, marilah kita menyambut kehadiran Ibu Bonita sebagai presbiter yang termuda di antara kita nih. Terima kasih Ibu Bonita. Ibu Bonita, for your info, baru ditahbiskan hari Minggu yang lalu. Selamat melayani kepada Ibu Bonita. Kiranya pelayanan yang Ibu akan lakukan akan memenuhi keinginan dari Bapa di surga ya. Sekali lagi selamat datang kepada Ibu Bonita. Amin, terima kasih Pak Stefan. Oke, Ibu Bapak sekalian. Anyway, pada prinsipnya menurut pembicaraan kami, jabatan-jabatan tersebut sudah diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan GPIB. Itu nggak ada keraguan-raguan mengenai hal itu. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, karena satu hal yang mohon maaf tidak disampaikan dalam tugas spiritual yang pendeta ataupun ya penatua ataupun diaken emban ini, yaitu terutama untuk pendeta KMJ. Ya KMJ di GPIB itu juga adalah adalah general manager dari sebuah kantor yang juga mengurus kesejahteraan daripada pegawai, satpam, driver dan lain-lain ya. Ini yang ya beliau itu adalah CEO sebenarnya. Jadi di samping
tugas spiritualismenya itu yang tadi disebutkan sebagai utusan ataupun hanya misi daripada Calvinisme ini. Satu hal yang KMJ yang pendeta di GPIB itu emban itu adalah CEO, adalah general manager. Nah, ini yang menurut kami perlu mendapat perhatian, bagaimana seorang KMJ, seorang pendeta ini juga dapat ikut mengelola, ya beliau harus, ya kami ulangi, harus mengelola sebuah gereja, bukan hanya penggembalaan aja. Baik, ini dari kami. Demikian Pak Moderator, silakan. Baik, terima kasih Bu Bonita, Pak Stefan, dan seluruh kelompok 4. Kita lanjut sekarang ke kelompok 5. Saya persilakan juru bicaranya. Ibu Yoke. Ya, kelompok 5, terima kasih. Dalam pertanyaan atau pembahasan diskusi itu, GPIB adalah gereja dengan paham Calvinis yang merupakan penerusan dari Reformasi Lutheran. Apakah menurut Anda para presbiter prinsip Reformasi Lutheran dan Calvinisme telah sepenuhnya diterapkan di semua gereja GPIB? Dan kira-kira dalam hal apa yang masih perlu direformasi? Kami membicarakan ada beberapa hal, ya. Pertama, kita membicarakan masalah rajin, jujur, hemat. Itu serta kesalehan. Kita membahas itu sebagai kita sudah melaksanakan perintah atau firman Tuhan tentang hal itu, tetapi kembali kepada jemaat atau pribadi masing-masing. Karena di dalamnya pun masih ada korupsi atau ketidakjujuran lainnya. Itu pendapat kami. Yang juga dikatakan bahwa perjamuan itu 1 kali per bulan, tapi di GPIB 4 kali setahun. Ya, jadi apakah itu perlu kita reformasi? Biarlah itu diputuskan oleh sidang dari Majelis Sinode. Kemudian mengenai nyanyian-nyanyian pujian, memang kita pada saat kita masih kecil kita masih menyanyikan lagu-lagu Mazmur. Tetapi dengan adanya reformasi kita beralih ke kidung jemaat dan sekarang ke Gita Bakti. Jadi kami merasakan bahwa itu sudah ada reformasi dari puji-pujian. Kemudian hierarki. Apabila dikatakan hierarki, kita memang mesti ada hierarki. Walaupun kita menganggap bahwa semua dengan kedudukan yang sama. Tetapi kenapa hierarki itu masih ada? Karena kita perlu adanya struktur agar semua dapat berjalan secara teratur dan disiplin. Itu juga merupakan prinsip-prinsip dari Calvinis. Kemudian satu hal lagi yang tadi juga dikatakan oleh Pak Profesor Jan Aritonang, bahwa regenerasi agar muda-muda menjadi presbiter. Nah, hal inilah yang belum kita reformasi. Masih perlu dikembangkan lagi bagaimana agar para pemuda kita bisa menjadi pengganti kita yang berusia untuk menjadi presbiter. Saya rasa terima kasih. Terima kasih Bu Yoke sebagai juru bicara kelompok 5. Nanti juga Pak Yan akan memberikan overview-nya, responnya, tanggapannya terhadap apa yang dibicarakan. Saya kira tadi cukup komprehensif. Dan terakhir kelompok 6, saya persilakan juru bicara kelompok 6 untuk menyajikan apa yang dibicarakan, didiskusikan. Khususnya untuk pertanyaan nomor 2. Jadi Pak Max, ya, jadi intinya karena kami baru bahasanya ya, yang paling tepatnya kami baru ber-GPIB dalam waktu yang singkat. Kalau pertanyaannya apakah ada 4 jabatan itu, yang kami tahu di 4 jabatan itu ada. Mengenai apakah kami mengerti Calvinis, kita akui, kita tidak mengakui. Kira-kira begitu Pak Max. Silakan Pak Polta kalau ada yang mau tambah. Sedikit. Masih ada Pak Polta, silakan. Ya, jadi seperti pertanyaan yang disampaikan tadi, kami menanggapinya jabatan-jabatan yang dilaksanakan di gereja kita di GPIB ini secara umum sudah dijalankan, termasuk pendeta, presbiter, penatua, dan pengajar. Kalau pengajar itu yang kami tangkap di sini, yang sempat kami bicarakan, barangkali bisa dikategorikan sebagai guru sekolah minggu, guru PA, guru PT. Barangkali seperti itu Pak, yang
sempat kami diskusikan tadi. Yang terakhir itu yang mengenai presbiter yang muda. Saya pikir memang kalau dibilang kita belum merekrut presbiter muda untuk sebagai pelayan di Philadelphia, saya pikir tidak juga gitu. Karena ada beberapa presbiter yang kategori masih dalam usia muda yang saat ini sudah ikut di pelayanan kita. Dalam hal ini memang masih perlu ditambah, ya betul, supaya formulanya lebih banyak yang muda ikut ambil bagian dalam pelayanan secara khusus untuk penatua dan diaken. Tetapi secara umum kita sudah menambahkan orang-orang yang muda di grup presbiter kita di GPIB secara khusus di Philadelphia. Mungkin itu yang saya tambahkan, Pak Max. Baik, terima kasih keseluruhannya kelompok 6. Demikian Pak Pendeta. Jadi ada 2 pertanyaan tapi kemudian memancing berbagai macam diskusi. Saya kira sangat komprehensif, mulai dari menjawab reformasi sudah dilakukan apa tidak, kemudian ada masalah-masalah secara sistemik organisasi di dalamnya yang merupakan dampak atau implikasi dari prinsip-prinsip Calvin yang kita pahami di sini. Jadi kami persilakan Pak Yan, bagaimana tanggapan Pak Narabina mengenai hasil diskusi. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Max Pohan, dan juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya sangat terkesan dan mengapresiasi macam-macam hasil diskusi. Saya mungkin tidak akan menjawab atau merespon satu demi satu ya. Saya hanya coba merangkumnya secara komprehensif. Mungkin juga tidak memuaskan, tidak bisa merespon semua dengan cukup atau dengan lengkap. Tetapi semaksimal mungkin akan saya coba respons. Jadi dalam jawaban saya terhadap Ibu Wardani pada jam 11.59 yang lalu, saya mengatakan sebaiknya diskusi kita ini lebih banyak mengenai ajaran dan pelayanan. Ternyata yang paling banyak dibicarakan di kelompok adalah soal jabatan. Jadi rupanya memang jabatan ini penting banget ini di GPIB ini. Jadi nanti saya akan kasih beberapa komentar dari situ ya. Dan hampir tidak ada respons mengenai ajaran. Tapi ya sudahlah, nanti saya akan garis bawahi beberapa hal gitu ya. Sebelum sampai ke situ, saya mau beri catatan kecil, catatan sampingan. Di gereja ini, termasuklah mungkin di GPIB ya, banyak sekali istilah. Dan kita kadang-kadang tidak sadar kita menggunakan istilah yang maleset. Tadi misalnya saya dengar istilah spiritualisme. Padahal yang dimaksudkan adalah spiritualitas. Spiritualitas itu kerohanian ya. Kalau spiritualisme itu penyembahan atau pemujaan terhadap roh, terhadap spirit. Saya harap di GP spiritualisme ya. Tapi yang lebih penting adalah spiritualitas. Jadi sekali lagi, spiritualitas itu berbeda dari spiritualisme. Calvinisme itu kata yang berasal dari nama Johannes Calvin atau Jean Calvin. Dia orang Perancis ya. Cuma ketika dia katakanlah dikenal dan diakui di Belanda, jadilah dia Johannes Calvin. Dipopulerkan ajarannya di Inggris, jadilah John Calvin. Nah, mumpung saya bicara tentang Calvin dan Calvinisme ini, izinkan juga saya menyisipkan satu catatan sampingan. Tadi saya sudah sebut Jean Calvin itu orang Prancis. Dan reformasi yang dicanangkan oleh Calvin bermula juga di Prancis. Nah di Prancis, gereja yang dominan, ya pada waktu itu hampir di semua Eropa ya, gereja Katolik. Lalu mereka dipersekusi
pada satu malam yang disebut malam Bartolomeus, itu ribuan orang pengikut Calvin terbunuh. Mereka itu disebut kaum Huguenot, lalu mereka mengungsi ke Swiss, ke Geneva. Jadi di situ ada juga patung dari para reformator, selain Calvin juga ada beberapa. Jadi memang kota Geneva ini kota reformasi, khususnya reformasi Calvinis. Jadi tadi kalau saya sebut Wittenberg untuk Luther, kalau Calvin itu terutama di Geneva. Kalau Ulrich Zwingli itu di Zurich, itu kota yang lebih besar lagi ya. Nah, di Swiss ini, di Geneva, mereka lebih dikenal dengan istilah gereja para pengungsi. Karena mereka memang mengungsi dari Perancis, dikejar-kejar dan banyak yang terbunuh. Tapi itu memang sekaligus mencerminkan ciri dasar dari gereja. Dia tidak pernah diam di satu tempat. Dia mengembara. Kalau Bapak Ibu pernah ingat nama Augustinus, Bapak Gereja Augustinus, yang dihormati baik di gereja Katolik maupun di gereja-gereja Protestan, termasuk di gereja Calvinis, Augustinus itu menggambarkan gereja sebagai civitas peregrina, umat yang mengembara menuju civitas Dei, kota Allah. Dan semoga semangat pengembaraan, semangat musafir, semangat peziarahan ini tetap dipelihara juga di GPIB, supaya GPIB jangan terlalu puas dengan warisan sebagai gereja negara, gereja yang established, gereja yang juga sangat mementingkan organisasi, peraturan, dan struktur. Sebab ciri utama gereja bukan itu. Gereja membutuhkan struktur, membutuhkan organisasi, membutuhkan jabatan, tapi bukan itu inti kehidupan gereja. Luther menggarisbawahi 2 jabatan saja, yaitu pendeta sebagai pemberita firman dan sakramen dan juga gembala maupun penatua. Calvin nanti dengan 4 itu. Nah, saya sangat tertarik tadi dengan ungkapan majelis menjadi semacam CEO, manager. Ini sudah penyimpangan dari jabatan pendeta sebagai gembala. Ini sangat tidak Calvinis. Saya harus katakan itu. Sebab tugas penggembalaan itu sangat besar. Selain pemberitaan firman. Urusan kantor, urusan manajerial itu bukan urusannya pendeta, walaupun dia sedikit banyak harus tahu tentang manajemen pelayanan ya. Nah, lalu yang penatua, untuk tua-tua di GPIB istilah presbiter semua dicakup, pendeta lah, penatua lah, diaken. Presbiter itu artinya penatua. Nah, tugas utamanya itu adalah pengawasan ajaran dan perilaku. Bukan terutama memimpin ibadah, boleh saja, tapi bukan itu tugas utama. Makanya Calvin dalam rangka sanctificatio, pengudusan hidup, menekankan tugas penatua itu pengawasan ajaran dan perilaku. Apakah warga jemaat itu sudah sungguh-sungguh mengikuti ajaran yang benar dan memperlihatkan perilaku yang benar? Inilah tugas penatua. Nah, apakah ini dijalankan di GPIB? Silakan evaluasi sendiri. Makanya di gereja Calvinis itu, gereja itu penting. Bukan dengan pembenaran oleh kasih karunia tadi itu. Karena itu nanti saya berharap bahwa GPIB juga bicara atau membahas soal ini, penegakan disiplin. Sebagai tugas dari penatua, disiplin ajaran dan disiplin perilaku. Nah, sampai kita kepada diaken. Tadi ada yang mengatakan diaken itu dianggap lebih rendah dari penatua. Itu salah sama sekali. Diaken itu tidak kurang pentingnya dari pendeta, pengajar maupun penatua. Bahkan di banyak gereja tertentu,
diaken itu lebih tinggi dari pendeta dan lebih tinggi dari penatua. Bapak Ibu pernah dengar istilah archdeacon, itu di gereja Anglikan. Diaken agung. Kalau di gereja Katolik ada uskup agung. Archdeacon ini sejajar dengan archbishop. Dan tugas diaken bukan terutama dalam peribadahan, bukan juga hanya urusan inventaris atau properti, mengurus hal-hal fisikal atau keuangan. Tugas diaken itu melayani umat manusia, mencerminkan keteladanan pelayanan Kristus. Nah, ini sudah dijalankankah oleh para diaken di GPIB? Ini tidak hanya kasih sembako dan pelayanan diakonnya karitatif berdasarkan belas kasihan, tapi mencakup banyak hal. Diakonnya reformatif, pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan. Lalu diakonnya transformatif, memperbaiki struktur kehidupan bangsa dan negara. Sampai di situ cakupan dari diakonnya dan juga cakupan tugas diaken. Jadi kalau di GPIB diaken dianggap lebih rendah dari penatua apalagi pendeta, itu sama sekali tidak alkitabiah dan juga tidak Calvinis. Nah, inilah hal-hal yang perlu dipikirkan, dievaluasi sekaligus direformasi oleh GPIB. Nah, tentang pengajar tadi dikatakan itu dirangkap oleh pendeta. Di banyak gereja memang demikian. Tapi Calvin dengan sadar menjadikan pengajar ini sebagai jabatan tersendiri, sebab salah satu tugas Tuhan Yesus atau peran Tuhan Yesus kan sebagai pengajar. Dia guru agung. Di dalam gereja banyak sekali fungsi pengajaran yang harus dilaksanakan. Mulai dari guru di KAKR, masih KAKR kan GPIB atau udah kembali ke sekolah minggu, katekisasi, paduan suara, dan sebagainya. Di banyak gereja Calvinis di Belanda ada jabatan khusus pengajar musik. Dan itu profesional. Dia dididik untuk menjadi ahli musik. Makanya di banyak gereja reformatoris di Eropa, musik itu sangat penting. Saya yakin juga di GPIB begitu. Nah, jadi di banyak gereja jabatan pengajar ini mendapat tahbisan tersendiri. Kalau di gereja Batak itu guru huria, guru macam-macam. Jadi itu jabatan tersendiri, maka GPIB bisa mengevaluasi entah itu mau ditahbis atau tidak, tapi jabatan pengajar itu sangat penting. Dan itu acuannya terutama adalah Tuhan Yesus sendiri sebagai guru agung selain pelayan agung. Nah, saya mau juga menggarisbawah ya tadi apa yang disinggung di kelompok 1, kesadaran atau pengakuan bahwa gereja-gereja reformatoris atau protestan termasuk GPIB ini, kita harus akui itu kalah jauh dibandingkan dengan gereja Katolik Roma. Tadi saya sudah katakan sekarang ini gereja Katolik, terutama sesudah Konsili Vatikan II, itu jauh lebih protestan dari protestan, jauh lebih reformatoris dari gereja-gereja reformatoris di banyak bidang. Bayangkan, penduduk dunia 7,3 miliar, yang mengaku Kristen 2,3 miliar, lebih setengahnya adalah anggota gereja Katolik. Dan itu bukan diperoleh lewat kebaktian kebangunan rohani, kebaktian mujizat dan sebagainya, tapi pelayanan kemanusiaan yang sangat konkret. GPIB punya sekolah, tapi sekolah macam apa? Lalu GPIB apakah sudah menyelenggarakan pelayanan kesehatan? Oke, ada Pospelkes di Kalimantan, di Sumatera. Tapi tidak cukup itu. Gereja Katolik tidak banyak bicara, tapi mereka lebih banyak berbuat. Nah, masa
GPIB yang mengaku reformatoris mau kalah. Nah, ini tantangan bagi GPIB. Karena itu pada akhirnya saya mau kembali mengingatkan kawan-kawan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di GPIB Philadelphia, tetaplah kobarkan semangat reformasi, semangat pembaruan di bidang ajaran, di bidang perilaku. Nah, tentang perilaku ini saya juga mau tambahkan sedikit catatan. Di Indonesia ini salah satu lembaga yang paling tinggi tingkat korupsinya adalah gereja. Camkan itu Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali penyelewengan di dalam gereja. Cuma dihapus atas nama belas kasihan Tuhan Yesus. Kita sebagai orang Kristen di negeri ini, maaf, belum mampu menjadi teladan dalam perilaku. Karena itu kiranya GPIB Philadelphia ini bisa menjadi teladan. Kalau tentang peranan generasi muda tidak usah saya ulangi lagi ya. Saya hanya mau katakan bahwa gereja-gereja yang maju di dunia ini adalah gereja yang dilayani dan dimotori oleh kaum muda. Tidak mesti dalam bentuk band yang menggelegar, bukan itu. Tapi kaum muda dengan kreativitasnya, dengan inovasinya, dengan kelincahannya, dengan macam-macam hal yang luar biasa, Tuhan beri karunia, mestinya mereka berada di ujung tombak pelayanan. Gereja hadir untuk melayani dunia, melayani umat manusia. Kalau gereja tidak hadir untuk melayani manusia atau lingkungan sekitarnya, saya selalu katakan tutup saja itu gereja. Nggak ada gunanya di dunia ini kalau hanya mengurusi diri sendiri. Gereja hadir untuk orang lain. Church for others. Dan kiranya ini juga menjadi ciri khas dan komitmen GPIB Philadelphia. Amin. Sekian. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Yan. Ada beberapa pertanyaan di chatroom yang juga mohon ditanggapi oleh Pak Narabina. Pak Ivan ya. Ya, Pak Ivan. Ini saya sudah lihat di layar saya. Di dalam makalah saya ini, saya juga menjelaskan ada pernyataan bersama yang dilakukan oleh Gereja Katolik dan Lutheran melalui Lutheran World Federation. Dan itu ditandatangani pernyataan bersama itu tanggal 31 Oktober 1999 di kota Augsburg, Jerman, karena memang Augsburg ini adalah kota reformasi. Dulu Luther dan kawan-kawan menjadikan Augsburg sebagai pusat kegiatan mereka, diusir atau dilarang bergiat di Wittenberg. Tadi saya sudah jelaskan, berdasarkan antara lain surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, bahwa manusia itu berdosa tapi dibenarkan oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya, grasianya yang disambut dengan iman. Lama Gereja Katolik sangat menekankan pembenaran atau keselamatan oleh perbuatan baik, termasuklah memberi uang kepada gereja. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, Luther menentang ini melalui 95 dalilnya, dan itulah seterusnya menjadi salah satu asas atau ajaran pokok reformasi yang nanti oleh Calvin dilengkapi dengan sanctificatio, pengudusan. Pembenaran harus dilengkapi dengan pengudusan. Nah, Gereja Katolik Roma yang lama menolak pemahaman dan ajaran ini, pada akhirnya mengaku itulah yang benar, itulah yang sesuai dengan Alkitab. Maka mereka pun menandatangani pernyataan bersama, walaupun di sana-sini masih ada penafsiran yang
tidak persis sama, tapi itu wajar ya. Nah, kalau mau membaca dokumen itu dan ulasannya di dalam daftar kepustakaan singkat ini, saya cantumkan itu yang ditulis mahasiswa saya, Ramli, Selamat Natal Harahap, deklarasi bersama tentang ajaran pembenaran oleh iman, diterbitkan oleh Canisius, penerbit Katolik itu yang berpusat di Jogja itu. Silakan baca lebih lengkap di situ. Itu jawaban saya untuk Pak Isa. Masih ada pertanyaan lain? Ada Pak. Ini yang kedua, Pak Derek. Oke, ini diperhadapkanlah Calvin dengan Arminius ya, yang ajarannya disebut Arminian. Begini, GPIB kan katanya mengaku Calvinis. Tapi saya sudah memperlihatkan beberapa hal bahwa GPIB itu tidak sepenuhnya Calvinis. Dan kalaupun tidak sepenuhnya Calvinis, tidak usah merasa berdosa. Sebab bukan itu yang menentukan keselamatan. Asal diakui oleh GPIB bahwa dia bukan sepenuhnya Calvinis. GKI sekarang dalam konfesinya, pengakuan imannya, tidak lagi mencantumkan nama Calvin di situ. Nah, jadi apakah kita harus mengikuti semua prinsip-prinsip yang diajarkan Calvin? Ya bisa saja tidak mengikuti semua asal ada argumennya yang jelas. Lalu Pak Dirk menghadapkan itu pada doktrin Arminius yang namanya Arminianisme. Yakobus Arminius menolak ajaran Calvin tentang predestinasi. Predestinasi itu adalah ketentuan Tuhan yang sudah menentukan siapa yang selamat sebelum orang itu lahir, bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Itu didasarkan antara lain pada Efesus atau surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus pasal 1 ayat 17 dan seterusnya. Nah, Calvin menekankan bahwa sebelum kita lahir, bahkan sebelum dunia ini diciptakan, kita sudah ditentukan oleh Tuhan selamat. Itu yang disebut predestinasi. Bagi Calvin, ini adalah amanat penghiburan. Kenapa? Tadi saya sudah ceritakan mereka diusir, disiksa, dikeluarkan dari negaranya di Prancis menjadi pengungsi di Swiss. Banyak yang bertanya, kalau kita ini dikeluarkan dari gereja, dalam hal ini gereja Katolik, lalu kita diusir, apakah kita selamat? Lalu Calvin bilang, you sudah ditentukan Tuhan selamat sebelum kau lahir. Nah, ini satu penghiburan besar. Jadi kita harus tempatkan ajaran itu dalam konteksnya. Nah, Yakobus Arminius sekian puluh tahun kemudian sesudah Calvin meninggal, dia membantah ini. Tidak. Kita belum ditentukan Tuhan untuk selamat sebelum kita lahir. Sebab yang menentukan kita selamat atau tidak kan hidup kita di dunia ini sampai kita mati. Dan manusia bisa menolak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Manusia punya free will, kehendak bebas. Nah, ini dibahaslah oleh gereja-gereja Calvinis di Sinode Dordrecht di Belanda tahun 16, 18 sampai 19 dan mereka menyimpulkan ajaran Calvin tentang predestinasi itu benar dan ajaran Yakobus Arminius salah. Tetapi ya namanya ajaran manusia, Arminius juga punya pengikutnya antara lain di gereja Metodis dan di beberapa gereja lain. Jadi ya sudahlah, orang Kristen ini kan punya banyak pandangan, penafsiran dan sebagainya. Yang penting masing-masing kita bisa menjelaskan apa yang kita pahami dan yakini. Demikian jawab saya kepada Pak Dirk dan Bapak. Haleluya. Kita masuk sekarang di dalam apakah ada hal-hal lain yang secara menyeluruh Bapak Pendeta Yan ingin sampaikan kepada kita di luar dari hal-hal tadi sebagai closing statement. Silakan Pak. Bapak moderator dan Bapak Ibu sekalian, ada tadi pertanyaan yang tidak sempat saya jawab, sempat ditayangkan sekilas saya jawab. Begini, gereja di dunia ini sangat banyak. Tadi saya sudah jelaskan GPIB itu hanya satu di antara 31.000 organisasi gereja di dunia dan satu di antara 400-an gereja di Indonesia. Masing-masing gereja bertanggung jawab
untuk menetapkan ajarannya dan mempertahankan atau memberikan penjelasan yang baik tentang ajarannya, dan seiring dengan ajaran yang diyakini benar itu, benarlah juga dalam perilakunya. Saya mau mengakhiri dengan closing statement yang saya gunakan juga dalam buku saya, Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja, yang terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Ini bukunya, saya punya juga. Ya, Bapak lihatlah halaman terakhir sebelum daftar pustaka dan indeks. Itu tertulis yang saya ucapkan tadi pada halaman terakhir. Terima kasih. Baik Bapak. Saya mengatasnamakan kawan-kawan semuanya, kita semua berterima kasih kepada Pak Yan atas paparannya, atas pembinaan yang Bapak lakukan kepada kita. Saya secara pribadi khusus Pak, ini saya baru baca tadi, saya dari kecil dan besar juga saya ada di GKPI Sriwijaya Pak. Mungkin bersama-sama dengan Bapak di Medan Kota Sriwijaya. Jadi saya banyak belajar di sana, prinsip-prinsip Lutheran dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian saya kira tugas saya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama betul-betul memang bermanfaat bagi kita semua dan juga berkenan bagi Tuhan. Dan ini saya mohon diri dan sekaligus mohon maaf jika ada kekurangan di sana-sini. Saya kembalikan kepada Ibu host, Ibu Wardani, untuk nanti ditutup oleh Bapak Sekretaris 2 PAMJ, Bapak Reginald Ferdinandus. Saya kembalikan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih banyak. Kita mungkin berikan tepuk tangan secara virtual. Bisa begini, bisa pasang di screen untuk Profesor Aritonang untuk paparannya pada malam hari ini. Sangat mencerahkan. Kami berterima kasih Profesor untuk paparannya. Kayaknya masih pengen dengar lagi, nggak ngantuk sama sekali kok. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Pak Max yang sudah menakodai pembicaraan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Presbiter. Bisa nggak ya kita malam ini kita jadi muda lagi 30 tahun gitu ya, supaya memenuhi presbiter yang muda-muda. Malam mundur 30 tahun. Umur nggak bisa, semangat bisa Bu. Oh gitu ya, baiklah. Yang penting punya semangat ya. Baik, kita akan tutup. Bapak Ibu, selamat malam. Kami pun dari PPSDI mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyelenggaraan. Kami undang Pak Reginald untuk membawakan doa penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, sekali lagi terima kasih Pak Profesor Aritonang untuk pencerahan bagi kita. Baik, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan berterima kasih karena di malam ini kami diberikan suatu hal yang baru bagi kami. Kami diberikan suatu hal yang banyak oleh Bapak Profesor Aritonang yang tetap mampu memberikan kami pencerahan tentang perjalanan gereja-gereja reformasi dan hal-hal yang penting bagi kami selaku anggota GPIB, khususnya sebagai presbiter. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, sehingga ini dapat memperkuat kami sebagai jati diri kami selaku anggota GPIB untuk tetap melayani Engkau dengan sungguh. Dan kuatkan kami senantiasa untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya, juga dengan Bapak Yan Aritonang, sehingga ia pun tetap senantiasa dan dikuatkan dan dimampukan untuk selalu memberi berkat bagi sesama melalui pembinaan-pembinaan dan pembelajaran. Kuatkan kami selalu Bapa, dan kami serahkan seluruh perjalanan pelayanan kami hanya ke dalam tangan-Mu.
Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa, syukur, dan harapan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Podcast edukasi series Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration. Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration.